بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ustazah di sekolah dan Ustadz di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anak semua di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Oke, hari ini bertemu dengan Ustazah Prima. Kita akan belajar mata pelajaran IPA pada materi sistem pencernaan hewan ya. Karena kita tahu bahwa banyak hewan di sekitar kita yang mereka berbeda jenis makanannya. Otomatis sistem pencernaannya, organ pencernaannya juga sedikit ada perbedaan. Oke, beberapa hewan yang akan Ustazah sampaikan tentang saluran pencernaannya yaitu ada cacing tanah, ada serangga, ada ikan, ada kata atau amfibi, ada reptilia, ada burung, dan yang terakhir adalah mamalia. Oke, yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah itu adalah suatu organisme yang habitatnya berada di bawah tanah ya, berada di bawah lapisan tanah. Nah, makanan dari cacing tanah ini berupa sisa-sisa zat organik yang berasal dari makhluk hidup ya, bisa dari sisa-sisa daun ya, sisa-sisa tumbuhan maupun sisa-sisa hewan yang sudah terurai ya di tanah. Seperti itu. Saluran pencernaan pada cacing tanah itu meliputi beberapa organ. Yang pertama adalah mulut, tenggorokan, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus ya. Jadi makanan cacing tanah yang berupa sisa-sisa bahan organik tadi akan masuk ke dalam mulut. Tapi mulut cacing tanah itu tidak memiliki gigi ya. Jadi setelah masuk ke dalam rongga mulut, dia akan disalurkan menuju ke tenggorokan, kerongkongan, lalu ke tembolok. Nah, di tembolok ini merupakan tempat untuk menyimpan makanan pada cacing tanah sebelum disalurkan ke empedal ya. Nah, saat makanan sudah disalurkan ke empedal, itu akan terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik ya. Jadi ada penghancuran molekul makanan menjadi yang lebih kecil lagi. Setelah makanan itu terjadi sistem pencernaan secara mekanik, makanan akan disalurkan ke usus. Nah, di usus ini terjadi pencernaan secara kimiawi, ya, penyerapan sari-sari makanan. Nah, sedangkan sisanya itu akan dibuang melalui anus, ya, seperti itu. Oke, kita berlanjut ke hewan yang kedua, yaitu adalah serangga. Contoh serangga itu banyak sekali di sekitar kita ya. Misalnya adalah kupu-kupu, kecoa, belalang, ya, jangkrik, sangat banyak sekali. Sebagian besar itu diwakili oleh kelompok serangga ya. Dan serangga itu merupakan hewan yang sangat mudah beradaptasi dengan perubahan
lingkungan. Jadi dia lebih mudah untuk bertahan hidup. Nah, serangga ini Ustazah berikan contoh adalah belalang ya. Saluran pencernaan belalang itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus ya. Nah, kita ketahui bahwa beberapa jenis serangga itu memiliki tipe mulut yang berbeda-beda karena tergantung dari jenis makanannya ya. Ustazah berikan gambaran. Ada serangga yang memiliki tipe mulut penghisap. Contohnya adalah nyamuk ya, penusuk penghisap. Kenapa? Karena dia makanannya berupa darah yang berbentuk cair. Lalu yang kedua yaitu serangga belalang jangkrik itu tipe mulutnya penggigit. Karena apa? Karena jenis makanannya itu adalah daun-daunan seperti itu. Lalu ada lagi tipe mulut serangga lalat, itu adalah penjilat ya. Nah, seperti apa bentuknya bisa kalian cari ya, boleh mencari di buku ataupun mencari di sumber referensi yang lain ya, bisa googling juga. Oke, tadi serangga sudah ya. Yang ketiga yaitu adalah hewan ikan atau Pisces ya. Ikan ini juga ada bermacam-macam jenisnya. Ada ikan yang karnivor ya, ada ikan yang herbivor ya. Kalau ikan yang karnivora ini memakan hewan lain ya. Banyak ya contohnya, baik dari ikan yang besar-besar seperti mamalia, itu mamalia air ya. Kalau yang ini ikan ya berbeda. Ikan yang besar itu apa Ustazah? Ya ada ikan piranha mungkin, dia kan karnivor ya, pemakan hewan lain. Lalu kalau ikan herbivora, ikan mujair, ikan lele ya, dan sebagainya. Banyak sekali jenis ikan ya. Nah, untuk saluran pencernaan ikan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus ya. Nah, selain memiliki saluran pencernaan, ikan juga memiliki kelenjar pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan, yaitu di hati dan di kantong empedu ya. Nah, jadi ketika makanan masuk ke dalam rongga mulut, itu akan disalurkan ke kerongkongan ya, dan dicerna di dalam lambung. Di lambung itu terjadi pencernaan mekanik ya. Nah, lalu nanti setelah berada di lambung, makanan akan disalurkan ke usus halus. Di situ terjadi pencernaan secara kimiawi oleh bantuan enzim. Nah, enzimnya itu yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan yang ada di hati dan di kantong empedu ya. Nah, untuk enzim-enzim pencernaan itu setiap ikan itu berbeda ya. Tadi di awal sudah Ustazah jelaskan. Ada ikan yang karnivora, berarti enzimnya itu untuk memecah protein. Sedangkan ikan yang herbivora itu enzimnya dapat untuk memecah karbohidrat seperti itu. Oke, lalu selanjutnya hewan yang keempat yaitu katak atau bangsa amfibi. Ya, saluran pencernaannya itu meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Ya, serta memiliki kelenjar pencernaan hati dan pankreas. Ya, kalau pada ikan tadi hati dan kantong empedu, kalau pada amfibi hati dan pankreas ya. Nah, lalu ada istilah yang mungkin baru kalian dengar yaitu kloaka. Kloaka itu adalah muara dari 3 saluran pada hewan tertentu ya. Tidak semua hewan memiliki kloaka. Biasanya bangsa amfibi, bangsa reptil itu punya kloaka. Jadi kloaka itu adalah muara atau bertemunya dari 3 saluran, yaitu saluran urin, yang kedua saluran feses atau pembuangan kotoran, dan saluran reproduksi ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah hewan reptilia. Hewan reptilia itu juga sama persis
ya saluran pencernaannya dengan hewan amfibi, yaitu meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka, serta memiliki kelenjar pencernaan hati dan pankreas, ya. Jadi saat makanan masuk melalui rongga mulut, lalu nanti akan disalurkan ke kerongkongan, lalu dilanjutkan ke lambung, lalu diserap sari-sari makanannya di usus, dan sisa metabolismenya akan dibuang melalui kloaka, ya. Selanjutnya yaitu adalah hewan apes atau burung, ya. Nah, sedikit berbeda dengan hewan lain. Kalau burung ini ciri khasnya dia adalah memiliki paruh, ya, memiliki paruh. Nah, jadi paruhnya itu juga tipenya macam-macam, ya. Tipe paruh pada burung tergantung juga dengan jenis makanannya. Jadi pertama masuk melalui paruh, ya. Paruhnya nanti yang akan menggilas makanan. Lalu setelah melewati paruh nanti akan dimasukkan ke dalam rongga mulut, lalu disalurkan ke kerongkongan. Nah, lalu disimpan juga di tembolok. Seperti tadi halnya, ya, pada hewan lain yang tadi sudah Ustazah sampaikan, tembolok pada burung itu juga fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Biasanya beberapa jenis burung, tidak semua, itu juga dia memakan kerikil, ya, kerikil yang kecil-kecil untuk membantu menggilas makanan di dalam tubuhnya, ya, seperti itu. Lalu selanjutnya hewan terakhir yaitu adalah hewan yang tingkat tinggi, ya, yang paling sempurna dari yang lain yaitu mamalia. Contoh dari hewan mamalia yang sistem pencernaannya kompleks itu adalah sapi, ya. Sapi merupakan hewan yang disebut sebagai hewan ruminansia atau hewan memamah biak, ya. Nah, saluran pencernaan dari sapi ini meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, ya, usus halus, usus besar, dan anus. Yang membedakan hewan ruminansia ini itu adalah jenis lambungnya. Jadi hewan ruminansia ini memiliki lambung yang sangat besar yang terdiri dari 4 bagian, ya, yaitu ada rumen, ada retikulum, ada omasum, dan ada abomasum, ya. Jadi saat makanan masuk ke dalam rongga mulut, itu selanjutnya akan disalurkan ke kerongkongan dan masuk ke lambung. Nah, ada 4 tipe lambung, ya, yang tadi sudah Ustazah jelaskan. Dan setiap 4 ruang pada lambung ini memiliki fungsinya masing-masing dalam pencernaan ruminansia. Yang pertama, perut rumen, ya. Rumen itu atau disebut juga perut besar, ya. Nah, di dalam rumen ini terdapat bakteri yang berfungsi untuk mengurai selulosa. Kita ketahui bahwa makanan dari hewan ruminansia ini berupa tumbuhan yang banyak mengandung selulosa. Nah, untuk bisa mencernanya, maka di dalam rumen ini terdapat bakteri penghancur selulosa, ya. Nah, setelah makanan melalui rumen, dia akan disalurkan ke perut jala atau disebut sebagai retikulum, ya. Di perut jala ini makanan tadi akan dicerna dan akan membentuk suatu gumpalan atau yang disebut sebagai bolus, ya, bolus atau gumpalan makanan, ya. Nah, bolus ini nanti selanjutnya akan didorong lagi kembali ke mulut untuk dikunyah kedua kali, ya. Sangat unik sekali hewan ruminansia, ya. Nah, selanjutnya setelah dikunyah lagi, makanan akan dikembalikan lagi ke dalam lambung dan masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu perut kitab atau disebut sebagai omasum, ya. Di dalam omasum ini terjadi proses penyerapan air, ya. Ada penyerapan
makanan di dalam lambung hewan ruminansia. Ya. Nah, setelah air di dalam makanan itu diserap, ya, sari-sari makanan diserap, selanjutnya makanan akan disalurkan ke bagian perut yang keempat, yaitu perut masam atau disebut dengan abomasum. Nah, di dalam abomasum ini makanan akan tercerna oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan dari kelenjar pencernaan oleh hewan ruminansia, ya. Nah, pada hewan ruminansia muda, karena dia harus dan masih membutuhkan asupan nutrisi dari induknya, di dalam lapisan abomasum ini, hewan ruminansia muda itu memiliki enzim renin yang berfungsi untuk mencerna protein susu. Ya, jadi seperti itu perjalanan makanan oleh hewan ruminansia, ya. Jadi dia melalui proses pengunyahan selama 2 kali, ya, berlangsung 2 kali. Nah, info tambahan dari Ustazah, hewan pemamah dia ini karena jenis makanannya itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang banyak mengandung selulosa, otomatis juga berpengaruh kepada susunan giginya, ya. Jadi gigi pada hewan ruminansia itu didominasi oleh geraham-geraham yang berukuran besar yang berfungsi untuk menggilas makanan, ya, menggilas, mengunyah makanan, ya, seperti itu. Jadi pada hewan ruminansia gigi taringnya tidak berkembang, ya, karena menyesuaikan dengan jenis makanannya. Gigi serinya pun juga tidak berkembang secara sempurna seperti kita manusia, ya, berbeda karena jenis makanannya juga berbeda. Oke, alhamdulillah hari ini materi yang Ustazah sampaikan sudah selesai tentang sistem pencernaan makanan pada hewan. Silakan anak-anak jika masih bingung, diulang lagi, di flashback lagi penjelasan dari Ustazah dan dicatat inti-inti dari materi yang sudah Ustazah jelaskan tadi, ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat untuk menonton video-video selanjutnya, ya. Ustazah terima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.